Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dwi Atmoko di sini dalam belajar IPS bersama Pak Dwi Atmoko. Pada kali ini kita belajar bersama tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Berbicara tentang masa praaksara, kita akan melangkah tentang masa purba di Indonesia. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kita dimudahkan dalam memahami pembelajaran serta dapat melakukannya dalam kehidupan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persilakan. Selesai. Nah, seperti tadi pengantar, kita belajar tentang masa praaksara. Tentu kita tidak lepas dari makna praaksara itu sendiri. Apa sih sebenarnya masa praaksara? Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan sebagai alat komunikasi. Komunikasi masih dilakukan melalui bahasa lisan dan bahasa isyarat. Bahasa tulisan merupakan salah satu bentuk hasil budaya dari manusia yang cukup tinggi. Kamu bisa mengenal berbagai macam jenis tulisan yang ada di dunia. Dari tulisan aksara daerah, kemudian tulisan Latin, huruf Arab, huruf etnis Tionghoa, huruf Sirilik yang dipakai oleh bangsa-bangsa di Eropa Timur, dan berbagai macam huruf lainnya. Setiap bangsa meninggalkan masa praaksara berbeda-beda. Sebagai contoh, bangsa Mesir. Bangsa Mesir sudah mengenal tulisan pada 2500 sebelum Masehi. Namun bangsa Indonesia baru sekitar 400 Masehi dengan ditemukannya 7 yupa prasasti yang ada di Kalimantan Timur. Masa praaksara sendiri itu dibagi menjadi dua bagian untuk memudahkan dalam pembelajaran, yaitu masa praaksara yang berdasarkan arkeologis dan masa praaksara berdasarkan budaya. Nah, masa berdasarkan arkeologis ada masa Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkeozoikum itu masa di mana pembentukan bumi. Bumi masih dalam kondisi panas dan tidak mungkin muncul kehidupan di sana. Salah satu bukti bahwa bumi masih merupakan bentukan yang panas dan saat ini masih panas, kamu tentu mengenal adanya peristiwa erupsi atau gunung meletus. Lahar yang dimuntahkan dari gunung sifatnya adalah panas dan itu berasal dari dalam bumi, sehingga dimungkinkan pada masa Arkeozoikum ini bukan bumi panas, kemudian perlahan-lahan mendingin, namun menyisakan inti bumi yang masih panas. Masa selanjutnya adalah masa Paleozoikum. Di masa ini kehidupan sudah muncul, namun masih sangat terbatas berupa kehidupan yang melibatkan makhluk hidup bersel satu, baik itu fauna maupun flora. Masa Paleozoikum kemudian berlanjut kepada masa fase Mesozoikum. Pada fase inilah kemudian muncul hewan-hewan reptil yang berukuran besar yang kita kenal dengan dinosaurus. Masa Mesozoikum kemudian tergantikan dengan adanya masa Neozoikum. Pada masa inilah dapat terbagi menjadi dua lagi, yaitu Quartier dan Tertier. Masa Neozoikum inilah kemudian
muncul hewan-hewan mamalia, hewan-hewan menyusui. Jika tadi pada masa Mesozoikum ditandai dengan reptil yang berukuran besar yang merupakan hewan-hewan yang bertelur, pada masa Neozoikum inilah muncul masa mamalia, yaitu hewan-hewan yang melahirkan. Biasanya mudahnya dicirikan dengan adanya daun telinga. Sebagai contoh, sapi, kerbau, kambing memiliki daun telinga dan mereka termasuk hewan mamalia. Pada masa ini pula, setelah kemunculan hewan-hewan mamalia yang merupakan hewan yang cukup kompleks, muncullah kehidupan manusia pada masa Neozoikum, khususnya pada bagian tersier. Adapun pembagian masa praaksara pada segi budaya atau pembagian masa praaksara berdasarkan budaya, maka kita mengenal adanya 4 pembagian masa. Masa berburu meramu tingkat sederhana atau yang lebih dikenal dengan masa Paleolitikum, masa berburu meramu tingkat lanjut atau yang dikenal dengan masa Mesozoikum, dan masa bercocok tanam atau yang dikenal dengan masa Neozoikum. Sedangkan yang terakhir adalah masa perundagian atau yang dikenal dengan masa logam. Masa berburu meramu tingkat sederhana atau yang dikenal dengan masa Paleolitikum ini berciri-ciri diantaranya kehidupannya masih berpindah-pindah tempat. Manusia pada kala itu masih pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau yang dikenal dengan nomaden. Kehidupan pindah-pindah tempat ini dikarenakan mereka masih menerapkan pola hidup food gathering atau mengambil makanan utuh dari alam. Artinya mereka berburu, mereka mengambil tumbuh-tumbuhan, mereka mengambil hewan buruan hanya dari alam sekitarnya, sehingga otomatis pula mereka akan berpindah-pindah tempat sesuai dengan daerah-daerah yang persediaan makanannya masih banyak. Perpindahan-perpindahan inilah yang kemudian menentukan pula pada pola hidup yang ada. Selain food gathering, mereka juga terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil ini sangat efektif untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan cocok untuk tinggal di gua-gua alam tanpa harus membuat gua itu tersedia dengan sendirinya di alam. Mereka hanya menempati saja, tidak perlu membuat. Jadi ciri atau karakter pada masa ini diantaranya tadi hidup berpindah tempat, hidup dalam kelompok-kelompok kecil, masih tergantung kepada alam, dan sistem hidup yang food gathering. Selain daripada itu, peralatannya juga masih sangat sederhana yang terdiri dari tulang, batu, dan kayu yang sifatnya masih kasar. Kemudian fase berikutnya adalah fase Mesozoikum atau berburu dan meramu tingkat lanjut. Pada masa ini memang masih terbawa pada masa sebelumnya, masih berpindah-pindah tempat, masih tergantung kepada alam, namun mereka sudah mulai mengenal adanya kepercayaan bahwa ada kekuatan yang besar yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu Yang Maha Kuasa. Di masa inilah kepercayaan sudah muncul, peralatan pun sudah relatif dihaluskan. Pada fase ini yang kemudian bergerak pada fase bercocok tanam, manusia sudah mulai menetap. Ingat, bercocok tanam, orang akan menanam dari biji
hingga dia membuahkan panen, membuahkan hasil, dia otomatis akan menunggu. Pada masa menunggu inilah manusia berkembang kehidupannya, baik itu tingkat sosial, budaya maupun teknologinya, serta kepercayaan. Hal ini terbukti pada masa bercocok tanam, orang sudah mulai mampu menanam tumbuhan dengan baik, menjinakkan hewan, bahkan membuat peternakan skala kecil. Karena kehidupannya seperti ini, otomatis pula pola kehidupannya mulai menetap pada tempat-tempat tertentu dan membentuk desa-desa kecil. Dengan adanya desa-desa kecil tersebut, otomatis pula manusia yang tinggal di dalamnya akan berusaha untuk memilih pemimpin-pemimpin sebagai pengatur dalam komunitas yang ada. Salah satu ciri dari masa ini adalah mampu memilih pemimpin di antara mereka. Kepercayaan pun semakin berkembang pesat. Terbukti bangunan-bangunan besar, bangunan megalitikum, bangunan-bangunan batu besar banyak bermunculan. Seperti menhir berupa tugu batu sebagai pemujaan. Kemudian ada dolmen, altar sebagai tempat untuk meletakkan sajian sebagai hasil panen dan hasil peternakan yang mereka harus syukuri karena karunia yang maha kuasa. Kemudian ada waruga berupa kubur batu yang berbentuk kubus sebagai penghormatan mereka kepada yang telah meninggal. Ada pula sarkofagus, kubur batu semacam keranda mayat yang terbuat dari batu dan berpenutup. Belum lagi ada yang berupa kubur batu seperti kuburan dewasa ini, namun dinding, alas dan penutupnya terbuat dari lempengan batu pipih. Dan yang terakhir adalah menhir yang tergabung dalam punden berundak. Punden berundak berupa undak-undakan, tempat yang berupa undak-undakan dari bawah semakin mengecil ke atas, dan di atasnya biasanya terdapat menhir sebagai tempat pemujaan. Ini memiliki simbol bahwa pemujaan semakin ke atas semakin kecil, dan yang semakin kecil di paling atas adalah tempat untuk paling suci, memuja kepada yang maha kuasa. Setelah masa bercocok tanam, kemudian manusia semakin kompleks. Peralatan tidak hanya dari batu, kayu maupun tulang, mereka pun menemukan adanya peralatan logam, sehingga masuklah manusia kepada zaman logam atau zaman perundagian. Undagi itu memiliki arti adalah tukang. Jadi masa-masa inilah zaman pertukangan semakin kompleks, semakin banyak dan beraneka ragam. Tukang dalam hal ini dapat berupa tukang kayu yang fokus pada peralatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kayu, tukang logam untuk alat-alat dari logam, ada tukang obat untuk pengobatan yang kita kenal dengan adanya tabib, hingga tokoh-tokoh spiritual yang berhubungan dengan pemujaan-pemujaan kepada kekuatan-kekuatan yang berada di luar manusia. Pada masa logam inilah orang sudah mampu melakukan pengecoran logam. Alat-alat logam yang kamu kenal sekarang ini yang terbuat dari berbagai macam logam, entah itu besi, tembaga, dan lain sebagainya, diawali dari pengetahuan manusia dari biji-biji logam atau pasir-pasir yang merupakan logam-logam. Pasir-pasir atau biji-biji logam inilah kemudian dilebur, dicetak menggunakan
teknik pencetakan baik itu Accirai Perdue atau teknik bivalve. Teknik Accirai Perdue adalah teknik cetak hilang, artinya cetakan yang digunakan hanya sekali pakai, habis itu hancur. Kemudian berkembang ke teknik cetak ulang atau bivalve. Teknik ini cetakan dibuat secara permanen sehingga bisa digunakan berulang-ulang untuk mencetak peralatan yang ada. Nah, kehidupan yang kompleks ini mereka tentu mengenal adanya kepercayaan. Yang tadi kita pelajari bersama, mereka sudah mengenal berbagai macam kepercayaan. Di antaranya adalah animisme. Kepercayaan pada masa praaksara yang dikenal dengan animisme ini menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan atau roh-roh gaib apapun itu yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia yang masih hidup. Mereka mempercayai bahwa orang yang meninggal itu rohnya tidak mati, tapi mereka rohnya masih ada di sekitar kita, kemudian dapat mempengaruhi, bisa mengganggu atau membantu kehidupan manusia yang masih ada. Itu animisme. Kemudian ada dinamisme. Dinamisme ini menganggap bahwa beberapa benda-benda tertentu itu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, istilahnya kekuatan gaib. Kepercayaan yang ketiga adalah totemisme. Ini kepercayaan yang menyangkut tentang adanya hewan atau tumbuhan yang dianggap memiliki kekuatan. Nggak usah jauh-jauh, kadang kalian di antara kita, di sekeliling kita, ada yang menganggap seorang yang menabrak hewan, biasanya kucing, itu akan mendapatkan kesialan yang luar biasa. Ini adalah dianggap sebagai salah satu bentuk totemisme. Nah, dari hal kepercayaan, jika dirunut dari atas tadi, sebenarnya kehidupan masa praaksara hingga kini masih menimbulkan tapi masih menyisakan atau dapat diketahui bukti-buktinya dari peralatan saja. Sebagai contoh, kalian tentu melihat di sekeliling kita ada yang masih menggunakan peralatan dari batu. Ini membuktikan bahwa generasi sekarang juga merupakan kelanjutan dari generasi yang terdahulu yang masih hidup pada masa praaksara. Nah, dari yang sekian ini tentu akan menimbulkan berbagai macam rasa ingin tahu yang lebih lanjut, dan itu bagus. Saya harap pembelajaran kali ini akan semakin memantik rasa ingin tahu kalian untuk mencari sumber-sumber pembelajaran yang lain, sehingga kalian kaya akan pengetahuan. Sekian belajar bersama Pak Dewi Nurko pada kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, rajin beribadah, sukses bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.